Halo semuanya, puji Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan di hari Minggu ini kami akan menyanyikan pujian-pujian dan menjadi berkat buat kita semua. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Kau sudah berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, baik kesehatan ya Tuhan dan kesempatan yang Engkau berikan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar apa yang Hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Saya harap kalian sehat di sana secara jasmani dan rohani. Tidak pernah saya capek untuk mengingatkan kita semua untuk menjaga kesehatan jasmani kita dengan menjaga sesuai dengan protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, jauhi keramaian, pakai masker kemana-mana. Tapi lebih daripada itu, jaga juga rohani kalian, roh kalian, ya, agar tetap menyala-nyala. Karena ketika kita tidak memiliki roh atau roh kita mati atau lemah, kita akan seperti zombie. Tahu zombie kan? Hidup tapi tidak pernah punya nyawa, tidak pernah punya jiwa, tidak pernah punya pikiran, kerjaannya hanya menyakiti orang lain. Dan hidup seperti itu tidak ada gunanya, hanya menjadi beban. Tapi barang siapa yang sedang dalam kondisi jauh dari Tuhan, barang siapa yang sedang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, ketahuilah bahwa kasih-Nya itu begitu besar dan menanti kita untuk kembali kepada Dia.
Saya pernah baca renungan akhir-akhir ini. Renungan itu berkata seperti ini. Kasih Tuhan itu terlebih besar daripada keinginan kita untuk berbuat dosa. Itu artinya kasih Tuhan itu lebih besar daripada keinginan kita untuk melakukan sebuah dosa. Kita tahu kan keinginan daging kita seperti apa. Begitu brutal. Ketika kita ingin berbuat dosa itu keinginannya sangat besar dan sangat rawan. Itu sebabnya manusia dikatakan sangat rawan berbuat dosa. Tapi dikatakan bahwa kasih Allah lebih besar dari keinginanmu itu. Jadi barang siapa yang sedang jauh dari Tuhan, jangan lari. Kembali, lari itu jangan menjauh dari Tuhan. Lari mendekat kepada Tuhan. Ketika kita jauh dari persekutuan dan kita tahu itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Ya, oke, hari ini kita akan membahas tentang kebaikan, yang dimana saya akan beri judul hari ini dengan ingat dan lakukan kebaikannya. Ya, yang diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes yang 15 ayatnya yang kelima dan ke-9. Ayatnya yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kata di garis bawahi, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tolong garis bawah itu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan baca selanjutnya di ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, tolong garis bawahi, di demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ya, ambil catatan kalian semua untuk dicatat. Ambil pulpen, ambil catatan, bisa pakai HP juga. Tapi saya harap HP itu tidak mendistract kalian semua atau mengganggu kalian semua dalam mendengarkan firman dan mencatat ya. Oke, kita akan membahas tentang kebaikan. Kebaikan ini adalah hal yang sering dikatakan dan diucapkan. Tetapi kebaikan ini juga jarang dilakukan. Hanya diucapkan dan didengar tapi tidak dilakukan. Dan itu sesuatu yang sia-sia kalau cuma kita sering mengucapkan ayo berbuat baik tapi tidak pernah berbuat baik. Ataupun kita berbuat baik itu dengan motivasi yang salah. Dengan motivasi yang salah itu seperti apa sih? Dengan motivasi yang salah itu meminta balasan atau mengharapkan imbalan. Itulah motivasi yang salah dalam berbuat kebaikan. Ya. Saya harap kita semua tidak punya motivasi yang salah ketika berbuat baik. Dan saya hari ini akan beritahu bagaimana cara kita bisa berbuat baik yang benar. Ya, berbuat kebaikan dengan cara yang benar. Atau apa yang membuat kita bisa berbuat baik. Ya. Kebaikan itu seharusnya tidak muncul dari keinginan kita. Karena kebaikan kita itu pasti ada embel-embelnya gitu loh. Kebaikan itu harusnya muncul dari sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kebaikan itu harusnya muncul dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Kalau kalian bingung, gampangnya gini deh. Di ayat yang ke-9 dikatakan kan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Di sana saya katakan garis bawahi di kata demikianlah juga. Maksudnya gimana itu? Jadi Yesus tuh memperumpamakan seperti ini loh. Seperti Bapa tuh sudah mengasihi Yesus, demikian juga Yesus tuh mengasihi kita semua. Ngerti gak maksudnya? Jadi tuh kayak gini loh. Seperti Yesus sudah mengasihi kita, begitu juga kita harus mengasihi sesama kita. Makanya perikopnya judulnya di ayat yang ke-9 itu perintah untuk saling mengasihi. Ya. Tuhan mengajarkan di sana, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya.
Di mana itu Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu seperti Tuhan telah mengasihi kamu. Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Jadi poin yang pertama yang bisa kita catat, bagaimana cara kita bisa berbuat baik yang benar adalah menyibukkan diri, ya, mensibukkan apa atau apa ya? Ya, itulah, menyibukkan diri dengan cara mencari-cari kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah cara kita bisa berbuat baik yang benar. Maksudnya gimana sih kok? Kita harus sering-sering mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus sering-sering cari berkat apa ya hari ini yang Tuhan kasih ke aku. Ya, keseringan dalam hidup ini tuh kita tuh jarang mengingat kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita juga sulit untuk berbuat baik. Kita jarang sekali mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, saya jujur ini pengalaman saya sendiri. Setiap malam setelah saya renungkan, setelah mendapat firman ini tentunya, saya renungkan dalam diri saya. Iya ya, ternyata setiap malam mau tidur pun kadang saya lebih banyak mengingat masalah saya. Kadang saya lebih banyak mengingat hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup saya, meskipun banyak kebaikan juga di dalam hidup saya itu. Paham gak? Kita ini seringkali mengingat hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Dan kita jarang untuk mengingat apa yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya itu yang membuat kita sulit untuk berbuat baik. Itu yang membuat kita punya alasan untuk tidak berbuat baik. Bukankah kita sering berkata seperti ini? Aku aja loh masih punya masalah. Gimana aku bantu kamu? Aku loh masih mengalami ini bro. Gimana caraku bisa, kok aku malah mau memberi, gimana Tuhan? Kok aku mau suruh ngasih sih? Kok kau suruh kasih orang ini, padahal aku sendiri ini masih miskin. Aku ini masih ada masalah hari ini. Aku gak bisa berbuat baik hari ini. Ya, bukankah itu yang terjadi dalam diri kita? Itu yang membuat kita sulit untuk berbuat baik. Itu hal yang membuat kita tidak bisa berbuat baik. Karena kita jarang mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih sering menghitung hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita, tentunya karena kesalahan kita. Seringkali karena kesalahan kita. Tapi kita jarang menghitung kebaikan yang terjadi di dalam hidup kita. Itu sebabnya kebaikan itu hanya sering diucapkan, tapi tidak dilakukan. Karena sedikit dari kita yang sering menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih sering menghitung masalah yang ada di dalam hidup kita. Coba deh kita hitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita tiap hari. Tiap hari. Ketika ada masalah datang atau apapun yang datang, kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu memudahkan kita untuk bisa berbuat baik. Itu cara agar kita bisa berbuat baik. Itu cara kita agar bisa mengasihi sesama kita, yaitu dengan mengingat kebaikan Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Itu sebabnya saya bisa katakan, bisa kalian catat, kebaikan itu tidak tergantung dari kondisi lingkungan kita. Kebaikan juga tidak tergantung dengan kondisi hati kita. Ya, saya ulang, kebaikan tidak harus dilakukan ketika lingkungan kita baik. Ya, ini gambarannya, bahasa sehari-harinya. Ketika kita semua berjalan dengan baik, kita baru berbuat baik. Ketika suasana hati kita baik, kita baru berbuat baik. Kita baru mau mengasihi. Tidak seperti itu. Kebaikan itu harusnya muncul karena Tuhan sudah baik kepada kita.
Kebaikan yang kita lakukan itu muncul tidak tergantung kondisi kita, tidak tergantung perasaan hati kita. Kebaikan yang kita lakukan tergantung dari apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itulah bagaimana kebaikan yang benar. Seringkali kita melakukan kebaikan dengan mudah ketika kita diberkati, ketika kita tidak punya masalah, ketika tidak ada masalah yang menghampiri kita. Itu membuat kita sangat mudah untuk berbuat baik. Saya paham itu dan saya juga melakukan hal yang sama. Ketika hal semuanya berjalan dengan baik, bawaannya pengen memberi nih. Tapi ketika ada masalah datang, semua hal yang tidak mengenakan datang, pikiran untuk memberi atau berbuat baik aja itu satu aja, jarang ada, jarang sekali ada. Itu sebabnya kita harus sering-sering di dalam hidup ini mengingat kebaikan Tuhan, agar kita bisa mengasihi sesama kita setiap waktu, bukan karena kondisi, bukan karena hati, tapi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kan ada ayat yang mengatakan atau sudah dijadikan sebuah lagu. Saya hafal lagunya sih seperti ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Saya lupa ayatnya di mana, di Perjanjian Baru yang saya tahu. Tapi kata-kata itu berkata, kupikirkan semua itu, semua yang manis, yang sedap didengar. Bukan masalah yang dipikirkan, tapi yang manis, yang benar, yang sedap didengar. Dan semua itu apa? Kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kasih Allah dalam hidup kita. Itulah yang harus kita pikirkan setiap waktu. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar oleh kita semua. Apa yang manis? Ketika tahu Tuhan mengasihi kita. Terkadang masalah yang besar menutupi semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Padahal kalau mau dilihat, kebaikan Tuhan 10 nih. Dari awal kita bangun saja kita bisa bernafas, itu kebaikan. Ketika kita dikasih masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa buang air besar, buang air kecil, masih bisa bernafas, itu kebaikan. Pernah rasanya tidak bisa bersendawa atau tidak bisa buang air besar? Itu menyiksa. Itu kebaikan. Satu bagian saja dalam diri kita, jika ada yang cacat atau ada yang luka, itu sangat mengganggu diri kita. Jadi kalau itu tidak terjadi dalam diri kita, itu sebuah kebaikan. Pernah melihat atau mengalami kondisi mata yang hanya bisa melihat sebelah sisi? Hanya kiri saja atau kanan saja? Nggak enak pasti. Jadi kalau kita masih bisa melihat dengan dua mata, bernafas dengan lancar, tidak sesak, itu kebaikan. Pernah hanya bisa mendengar di sebelah kiri saja karena kemasukan air ketika berenang sampai besok? Pernah ya? Itu tidak nyaman. Jadi ketika kita hidup ini, kita menerima banyak kebaikan Tuhan yang bisa kita pikirkan daripada masalah yang datang. Itu alasan kita bisa berbuat baik harusnya. Alasan itu cukup untuk kita berbuat baik. Ya. Tidak hanya hidup. Saya akan beri contoh yang aplikatif mungkin di sini. Kita baca sama-sama ya. Di Yesaya, Yehezkiel
pasalnya yang ke-34. Ayatnya yang ke-16. Kita baca dulu di Yeskiel 34. Ayatnya yang ke-16. Ya. Kalian bisa baca ini di rumah, satu perikop, satu pasal. Ayat ini memang menceritakan tentang gembala yang baik. Tuhan adalah gembala bangsa Israel yang baik. Di sini Tuhan menegur para imam-imam di sana. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Memang cerita ini menegur kepada para imam. Cerita di sini menegur untuk para pemimpin-pemimpin. Tapi dikatakan dengan jelas di sini, Tuhan yang akan menggantikan mereka menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan ini yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ya. Dan ini juga yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari. Yang hilang akan kucari. Jadi saya jadi teringat dengan lagu Amazing Grace. Lagu itu memang dinyanyikan hanya waktu Natal mungkin, tapi itu membawa berkat buat saya. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Dulu saya terhilang. Ketika saya membaca ayat ini, yang hilang akan kucari. Itu benar-benar mengena kepada saya karena kenapa? Karena saya adalah salah satu domba yang benar-benar hilang. Di mana saya suka bermain wanita, di mana hidup saya tidak karu-karuan, saya suka menyontek, tidak ada yang baik, bahkan saya sering berkata kasar, saya sering bohong. Lalu dengan seketika satu hari Tuhan menghampiri saya. Dan itu membuat titik balik saya. Di mana itu titik balik saya merasa dikasihi oleh Tuhan. Di mana Dia berkata, "Aku mengasihimu." Jadi saya jadi teringat dengan ayat yang mengatakan, meskipun dosamu merah semerah-merah, Tuhan ubahkan menjadi seperti salju, putih seperti salju. Dan itu yang Dia lihat dalam hidup saya. Itu yang Dia lakukan dalam hidup saya, di mana ketika saya terhilang, Dia mencari saya. Dan itu pun tidak dialami oleh saya, yakin. Kita semua pernah terhilang. Ya. Kita semua pernah terhilang. Dan Tuhan menemukan kita. Jika kalian masih mendengarkan ini, kita semua masih bisa beribadah. Itu artinya Tuhan masih menemukanmu. Ketika kita bisa melihat kasih yang sebesar itu, di mana Tuhan mencari saya ketika saya hilang, domba yang tersesat ini. Itu juga yang harusnya kita lakukan, bukan? Kebaikan itu juga yang harusnya kita lakukan. Kembali kepada awal. Kita bisa berbuat kasih karena Tuhan mengasihi kita. Kasih apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itulah kasih yang juga kita harus lakukan kepada orang lain. Ketika ada orang yang tersesat di sana, di luar sana, terhilang, jangan kalian cuek, jangan kita semua cuek dan berkata, ya sudah biarkan. Itu salah mereka. Mereka yang memilih untuk hilang. No. Mari kita semua miliki hatinya Tuhan. Mari kita semua berbuat baik, berbuat kasih seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita semua. Dia sudah pertama kali mencari kita di tempat ini yang hilang, yang gelap. Tapi Tuhan tidak pernah capek tuh untuk mencari kita. Begitu juga dengan kita harusnya tidak pernah capek mencari orang-orang yang terhilang di luar sana. Jangan hanya pedulikan diri sendiri, keselamatan diri sendiri. Kalian sudah diselamatkan, kita semua sudah diselamatkan. Harusnya kita yang mengambil bagian sekarang untuk mencari mereka. Seperti Tuhan yang sudah mencari kita semua di saat kita terhilang. Ya, kebaikan apa lagi yang Tuhan sudah kasih dalam diri kita? Yang tersesat akan kubawa pulang. Tadi hilang, sudah tidak ada kabar. Sekarang tersesat. Pernah tersesat? Tersesat itu tidak sampai murtad. Tersesat itu tidak sampai dak Tuhan-Tuhanan lagi deh. Tersesat itu cuma sampai di tahap kita nakal. Kita sedang berada di dalam jalan yang salah.
yang menuju kepada kebinasaan. Ketika kita bisa melihat orang lain, melihat teman kita yang sedang tersesat, kita melihat teman kita yang sedang salah jalan nih, tegur dong, kasih tahu dong. Bukankah itu yang Tuhan kasih tahu ke kita? Bukankah itu yang sudah Tuhan lakukan melalui Roh Kudus? Berapa kali kita tersesat? Setiap hari kita memiliki kemungkinan untuk tersesat, untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, untuk berbohong, untuk melakukan hal yang jahat, untuk bermain game, untuk berkata kasar. Tapi seberapa sering Tuhan itu mengingatkan kita semua? Seberapa sering Tuhan menghampiri kita dan berkata, "Nak, kamu salah. Jalan yang benar tuh kesini loh. Harusnya kamu tidak berkata kasar. Harusnya kamu tidak berkata kasar. Harusnya kamu itu tidak berbohong. Harusnya kamu tanggung jawab." Berapa kali Tuhan mengingatkan kita melalui firman. Itu juga bagian kita sekarang. Barang siapa yang pernah diingatkan oleh Tuhan, kita juga punya tugas untuk mengingatkan orang lain yang sedang tersesat jalannya. Ya, next, apa lagi? Yang sakit, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Ya, yang luka akan dibalut. Ketika kita melihat ada orang mengalami masalah, berapa sering kita malah membuat bebannya semakin berat. Lu sih tadi gini, salahmu dewek gini. Itu bukan yang mereka butuhkan. Bukankah kita juga pernah di tahap kita bersalah? Pernahkah kita sampai tersesat dan tersandung dan akhirnya kita mempunyai luka dalam diri kita? Karena kesalahan kita jadi gagal dalam studi kita mendapat nilai jelek, kita dihukum oleh orang tua kita. Kita pernah mungkin seperti itu. Itu juga tidak dialami hanya oleh anak muda, tapi orang tua juga. Ketika mereka sedang mengalami kesalahan, melakukan pilihan yang salah, orang tua kita melakukan pilihan yang salah dalam hidupnya dan mengalami masalah dalam hidupnya. Jangan tambah diberi luka dengan penghinaan kita. Misalnya kita sebagai teman, kita melihat teman kita yang terluka, kita balut dong. Kita semangati dia, ayo gak apa-apa, bangkit lagi. Ayo jangan terpuruk, Tuhan masih sayang kok sama kamu. Ketika orang tua kita sedang mengalami masalah, kita jangan menyalah-nyalahkan orang tua kita. Papa nih kok gini sih, papa salah papa gini, salah mama gini. No, ayo kita bangkit, ayo pada papa, teman nih papa, ayo pak, bangkit. Mimi atau Koko di sini kok untuk nemeni papa, setia. Tak apa-apa, itu namanya membalut. Bukankah itu yang sering Tuhan lakukan ketika kita jatuh dalam dosa dan mengalami resiko? Mungkin ada orang di luar sana yang hamil di luar nikah karena kesalahannya. Tapi bukankah Tuhan mengasihi kalian? Bukankah Tuhan mengasihi orang yang sudah terlanjur? Tuhan tetap mengasihi dan kasihnya tetap ada. Dan itu juga yang harus kita lakukan. Ketika orang sedang mengalami konsekuensi dari kesalahan mereka, mari kita terus berbuat baik, membalut lukanya, menguatkan dia untuk bisa berdiri tegak lagi, kembali kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, bahkan berlari untuk Tuhan. Bukan malah dilukai, bukan malah dijatuhkan, malah dibunuh karakternya. Termasuk pemimpin-pemimpin. Ketika ada seseorang yang bersalah, didukung, dihibur, dibalut, bukan dibunuh, bukan dilukai. Mereka hanya manusia biasa, kita semua manusia biasa, kita pernah jatuh dalam dosa, pernah menerima konsekuensi dosa. Dan Tuhan yang baik itu menopang dan membalut kita. Itu juga yang kita harus bagikan kepada dunia ini. Dunia ini sedang kacau, banyak orang yang salah dan dihujat mati-matian. Jangan ambil bagian dari situ. Balut mereka, balut luka mereka, kuatkan mereka agar kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Apalagi yang Tuhan lakukan? Aku akan menggembalakan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ini poin yang menarik. Seringkali kita melihat orang yang tidak apa-apa atau yang tidak punya masalah, kita tinggalkan.
hidup lu baik-baik aja, oke, gue ada bagian dalam hidup lu. Tapi Tuhan beda. Yang gemuk, Tuhan apa katakan? Maaf saya. Ya Yeskiel 34 tadi, ya ada yang 16. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, dilindungi. Ketika kita punya teman dan teman kita tidak punya masalah dalam hidupnya, fine saja, bukan artinya kita tidak ikut ambil bagian dalam hidup mereka. Kita harus jagai hidup mereka agar mereka tidak lari, tidak tersesat lagi. Kita harus ada dalam circle atau hubungan mereka. Kita harus tetap berada di dalam hidup mereka, memimpin mereka untuk tetap stay di jalan Tuhan. Itu juga yang Tuhan lakukan, bukan? Melalui Roh Kudus. Ketika kita sedang baik-baik saja, hati kita sedang dekat dengan Tuhan, bukankah Tuhan tetap melindungi kita? Dipelihara, bukan malah dibunuh. Dikatakan di sana pemimpin Israel itu mengambil daging dan bulu domba itu yang gemuk, malah dibunuh. Jangan. Barang siapa kita melihat teman kita yang makmur, pimpin dia, jagai dia, lindungi dia, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Mari kita mengingat kasih-Nya, mengingat kebaikannya, dan melakukan kebaikannya. Saya punya kata-kata terakhir, bukan mau mati. Tapi kata-kata ini mungkin bisa menjadi rema. Kebahagiaan yang sederhana untuk Tuhan, itu ketika kita bisa mengingat kasih-Nya, mengingat kebaikannya, mensyukuri semua itu, dan membagikan kasih-Nya dan kebaikannya kepada dunia ini, sehingga semua orang mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. God bless you.